wabarakatuh. Saya sangat senang atas keyakinan kelas kami di sini. Kami bisa lebih kompak lagi dan bisa menaati keyakinan kelas kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur atas keyakinan kelas yang sudah kami buat. Di sini kami bisa disiplin lagi dan lebih bisa menaati keyakinan kelas yang sudah kami buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sigit. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini Sigit? Alhamdulillah sehat Bu. Sigit, tadi Ibu mendapat kabar dari guru piket. Katanya akhir-akhir ini kamu sering terlambat ya? Ya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali Bu. Sering terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Ya Bu. Baik Sigit, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti punya kesalahan. Yang terpenting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Benar tidak? Benar Bu. Kita cari sama-sama ya solusinya. Ya Bu. Siki datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa Siki datang terlambat? Saya datang terlambat karena telat bangun Bu. Karena semalam saya bergadang di bengkel benerin motor. Terus karena tidak bisa tidur, saya main HP juga sampai jam 2-an. Jadi saya telat bangun Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Benar, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu sendiri? Penting Bu, karena disiplin datang ke sekolah tepat waktu, menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti misalnya kita bisa menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menumpuk dan melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Ya Sigit, sikap yang kamu lakukan sudah sangat baik. Dan cara meminta maaf menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah? Saya akan tidur cepat Bu, tidak begadang lagi, tidak melakukan pekerjaan di bengkel lagi pada malam hari, dan tidak akan main HP pada malam pada jam tidur, agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Sigit, kamu sudah menemui solusinya, yaitu kamu tidak akan tidur malam lagi dan bermain HP pada jam tidur. Nah, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua dan wali kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Sigit Setiawan. Saya kelas 10-3. Terima kasih Ibu sudah mengajak saya diskusi sehingga saya dapat menemukan solusi atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya tidak begadang lagi dan tidak melakukan pekerjaan di bengkel pada malam hari dan tidak main HP di jam tidur malam, sehingga saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, selamat pagi Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Agenda yang pertama yaitu pembukaan, akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Sriwantoro, kemudian doa Pak Anwar ya Pak ya, kemudian kegiatan dan penutup. Untuk yang pertama kali kita sama-sama melafazkan basmalah dulu untuk membuka. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak. Jadi 2 poin saya tegaskan untuk kegiatan pagi ini. Jadi guru penggerak di SMA Negeri 1 Mundo Barat ini betul-betul kita berdayakan, bukan dimanfaatkan ya.
diberdayakan. Jadi untuk guru penggerak angkatan pertama, Bu Yeni dan Bu Dwi itu salah satu kontribusinya adalah membahasakan kembali visi dan misi SMA Negeri 1 Huta Barat. Kemudian saya menambahkan tema. Nah, untuk guru penggerak angkatan sekarang itu akan saya dorong untuk realisasi ketujuan visi dan misi itu. Salah satunya adalah nanti temanya itu budaya positif itu tentang apa, Bu? Oke, jadi ada keyakinan kelas, ada restitusi. Keyakinan kelas itu nanti masuknya ke wali kelas, restitusi itu nanti masuknya ke guru dan supervisi. Nah, jadi produknya begini, Bu Bapak. Nanti yang masuk hari ini di ruangan ini itu saya yang milih. Nah, saya minta nanti di kelas Ibu Bapak itu seluruhnya ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dicetak. Siapa yang nyetak sekolah. Nah, jadi rumuskan kesepakatan kelas, kemudian nanti divalidasi oleh JKP, Bu Reni dan Bu Heni. Kemudian silakan nanti didesain. Nah, didesain apakah pakai Canva, pakai apa, kemudian dicetak. Jadi disiplin dalam sikap dan pakaian. Jadi kalau sikap kan itu udah menyeluruh kan, baik kehadirannya, kemudian dalam belajarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau saya tuh nggak peluk-peluk kayak gitu kan, kalau mau pintar sama sekelas itu kan nggak mungkin. Jadi harapan saya itu cukup bisa ngikuti aja loh semua itu, udah senang. Kemudian yang keempat, siswa kreatif dalam segala bidang. Jadi dia punya inovasi-inovasi gitu. Enggak apa ibaratnya kita cekokin terus enggak. Jadi pengennya siswa kita itu seperti itu, kreatif. Kemudian kalau untuk kelas, harapan kelas yang saya inginkan, satu, kelasnya nyaman, bersih, itu yang pertama. Kemudian lengkap sarana dan prasarana belajar. Kemudian yang pertama lampu. Kemudian harapan yang paling ingin tuh infokus setiap kelas itu punya, itu sarana-sarananya. Kemudian alat-alat penunjang lainnya, misalnya kayak kipas angin, kemudian buku-buku, ya, itu. Tanpa alasan kalau kita berwantara kita sebut sebagai sebagai orang Indonesia pasti kenal dengan Dewantara. Bukan tanpa alasan kalau Ki Hajar Dewantara kita sebut sebagai Bapak Pendidikan. Walaupun lahir lebih dari 1 dekade yang lalu, pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan sudah begitu maju dan masih relevan hingga zaman ini. Apa saja pemikiran-pemikiran beliau dan bagaimana menerapkannya di dalam kelas? Mari kita simak video ini sama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu video-video kita dapat menjadi inspirasi buat kelasmu makin transformatif. Tadi jadi setiap siswa itu tidak bisa kita samakan ya. Tadi dijelaskan di sana kalau mau menanam apa tadi jagung, ya bisa tumbuh, nggak bisa tumbuh jadi padi. Jadi yang kita perlu persiapkan adalah lahannya yang harus kita tambah pupuk gitu. Kita mencari mungkin lahannya yang akan kita rubah, gitu kan. Kemudian kita harus membeli juga pengairan. Ya, berarti cukup di pupuknya harus tepat, terus pengairannya juga harus tepat. Itu aja sih. Ya. Pendidikan yang kurikulum merdeka ini dianjurkan untuk memerdekakan pikiran muridnya. Gitu. Lanjutnya kita ke kelas
keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, nanti Bu Reni. Terus ada 5 posisi kontrol dan kemudian ada segitiga restitusi. Itu budaya positif yang diminta Bapak. Tentang keyakinan itu sudah dibuat antara guru dengan siswa. Nah, ketika melanggar apakah itu ada sanksinya atau gimana? Kesepakatan ayo Pak, sanksi yang gitu di keyakinan suatu bikin sanksinya di melanggar. Kami misalnya sepakat apa-apa ya, sanksinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kegiatan kami ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan merasa saya yang pintar, tapi kita berbagi dan berdiskusi untuk menuntun anak sesuai dengan kodratnya ya. Jadi tema kita hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, pembahasan yang saya akan ambil yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi diharapkan Bapak nanti yang ini segitiga restitusinya. Tapi sebelum kita mengetahui segitiga restitusi, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusianya itu seperti apa. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada pematik, saya bacakan. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Amar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, jika ini kehidupan kita sehari-hari dan kita menghadapinya, bagaimana langkah-langkah trik pertama yang akan Ibu lakukan? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Kalau saya sebagai Ibu Amar ya, yang pertama saya lakukan. Terima kasih. Saya bisa bergabung. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Reni ya. Jadi untuk jika saya berada di posisi Ibu Amar ya, jadi untuk kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi di kita ya, hanya kemungkinan kita yang kurang sadar ya. Jadi karena saya sering kali melihat kasus anak-anak kita di sini ya, tapi bedanya di sini nggak ada laporan gitu, itu ya bedanya ya. Jadi untuk kasus ini sebenarnya langkah pertama yang saya lakukan, pertama saya panggil dulu Doninya sebagai wali kelas ya. Doni saya panggil, kemudian saya tanyakan kenapa alasan Doni sering meminta-minta makanan dengan cara paksa ya. Kemungkinan jawabannya bisa jadi nggak punya uang ataupun ya memang apa ya, orang tuanya memasak, benar, bisa jadi CGP ya, jadi bisa jadi gitu ya. Ya, yang kedua, jika alasannya sudah kita ketahui ya, paling tidak kita bisa berkolaborasi dengan guru BK ataupun guru-guru yang lain, minta pendapatnya gimana anak ini sering begini dengan alasan gini ya. Jadi supaya kedepannya anaknya ya, yang anak-anaknya sekelas lain juga ya merasa terganggu dengan anak ini, jadi fokus di belajar ya. Ya mungkin hanya segitu ya. Terima kasih buat Pak. Ada yang ingin menambahkan atau sama? Oke, sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dulu yang namanya kebutuhan dasar manusia ya. Oke, nah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup
hidup atau survival. Yang mana kebutuhan ini fisiologisnya untuk ketahanan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi yang diungkapkan oleh Pak Takim berarti dia masuk ke kebutuhan bertahan hidup, bisa ya. Nah, lanjut yang kedua, ada lagi yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira bisa masuk nggak ke yang kebutuhan ini? Bisa ya, karena kebutuhan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, kelompok, atau teman kerjanya. Mungkin dia ingin minta perhatian dengan temannya, jadi bisa masuk ya. Nah, kita sebagai guru harus menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memilih ikatan emosinya. Kita harus berkolaborasi dengan mereka, jadi kita harus tahu maunya seperti apa. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan. Jadi di sini mereka membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pribadinya. Memberikan kebebasan bukan berarti memberikan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa kebebasan itu berarti kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi mereka harus memilih pilihan, tapi pilihannya harus yang positif. Terus menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ini untuk kebutuhan kebebasan. Jadi kalau kebutuhan baru ini mungkin nanti kelas 10 untuk di ekstrakurikuler ya. Jadi harus tahu dulu apa aja kegiatan programnya. Itu bisa juga untuk kebutuhan kebebasan mereka. Nah, yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kasus Doni tadi kira-kira bisa nggak kebutuhan kesenangan? Bisa ya. Kenapa bisa, Bu Sutri? Iya, jadi kalau sudah melakukan sesuatu dia merasa senang ya, padahal perilakunya itu merugikan orang lain ya. Jadi murid dengan kebutuhan ini mencari kesenangan bermain dan tertawa. Murid dengan kebutuhan dasar kesempatan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Jadi dia ingin menikmati melakukan itu, tapi sikapnya itu yang negatif. Dan yang terakhir adalah 5 kebutuhan penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kesempatan terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, biasanya itu anak-anak yang berprestasi biasanya ingin sekali kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Nah, jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika kelima-limanya itu dipenuhi, otomatis sekolah akan aman. Yang tidak ada lagi terjadinya parah atau mengganggu temannya serta bully ya. Nah, ini ada suatu kasus ya, Bapak Ibu, kelihatan nggak? Saya baca ya. Tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, seperti ini pertanyaannya, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jika Dimas menyatakan pernyataan, aku merasa bangga dan keren, kira-kira itu kebutuhan apa? Penguasaan, benar tidak ya? Aku merasa bangga dan keren karena bisa menggunakan mobil di usia 17 tahun. Benar Ibu Devi ya. Lagi, jika Dimas mengatakan
biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman? Kebebasan. Kalau Pak Anwar apa Pak Anwar? Hah? Keinginan. Coba kita cek ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kan dia di sini biar teman-temannya bisa ikut jalan kan. Nah, jadi dia ingin anak. Jadi itu kebutuhannya. Terus salah. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Nah, terus yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Keinginan. Patahin. 5 kebebasan tadi Pak. Iya. Menyetir mobil itu seru. Nah, itu pernyataan Dimas ya. Kira-kira masuknya ke mana? Kebebasan. Keinginan. Kalau Pak Angki? Keinginan. Coba kita cek. Kesenangan. Nah, jadi ada kasus ini. Jadi semua kasus ini, tapi ada kalimat pernyataan ini. Dari kelima pernyataan inilah akan menyangkut 5 apa tadi? Kebutuhan. Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan untuk saat yang ini? Cukup? Cukup ya? Ya? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar ya. Bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Misalnya di sekolah kita, kebetulan saya Dari lab komputer Pak Isan nyicip anak di kantin ya. Jadi secara tidak langsung melihat anak ketika belanja ada seorang anak yang kayaknya mengarah kepada malak ya. Kalau misalnya meminta sesuatu dengan cara memaksa dengan temannya, kemudian karena mungkin teman yang diminta itu merasa takut atau gimana langsung dikasih. Ini kembali kepada apa namanya tadi 5 kebutuhan dasar itu yang dilakukan oleh siswa yang meminta maksa sesuatu kepada teman itu termasuk apakah itu yang ketiga kesenangan atau gimana? Ini misalnya kalau terus-terusan dilakukan apakah tidak ada dampak negatif ya kepada anak-anak lain nanti karena itu suatu kebutuhan kesenangan yang dia lakukan oleh si katakanlah si pemalang ya. Oke, makasih Bu Nani ya. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, langkah pertama kita yaitu kita akan menggunakan restitusi ya. Restitusinya bagaimana? Nanti ada tahap yang ketiga. Jadi sebelum restitusi itu kita harus mengetahui dulu permasalahan anak. Jadi mungkin kita akan panggil anaknya. Dari sini kita bisa tahu pernyataan yang dia katakan itu. Dari pernyataan tersebutlah baru kita akan mengetahui 5 kebutuhan mana yang belum dia mampu. Ya, oke Bu Nani. Kayak ini pertanyaan Bu Nani nanti masuk ke sini ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Jadi tahap restitusi itu ada 3, tapi kita harus mengetahui dulu yang namanya restitusi 5 posisi kontrolnya. Nah, restitusi kontrol ini ada 5, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang mana sering kita lakukan? Jujur aja. Penghukum. Nah, penghukum ya. Sebenarnya nanti saya akan tampilkan video. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat benar nggak yang kita lakukan ini ya. Nah, kalau diajukan itu kita bukan sebagai penghukum, tapi yang kelima diharapkan ya sebagai manajer. Oke, kita lihat ini ada satu kejadian ya. Nah, Bapak Ibu cermati ya.
Bu Nani tuh. Ibu Sulis tuh, murid Rivaldo. Nah, baik Bapak Ibu, dari video yang Bapak Ibu lihat itu kira-kira dia masuk kemana? Dari kelima posisi kontrol tadi, penghukum. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira kesalahan apa tidak bagi Bapak Ibu guru? Kesalahan. Alasannya gimana Bu Mia? Gak apa-apa, namanya juga diskusi. Kalau menurut saya itu termasuk kesalahan ya, karena guru itu tidak memberi kesempatan kepada siswanya untuk menjelaskan alasannya. Nah, apa alasannya itu tidak dijelaskan, langsung menghukum saja. Mungkin itu saja. Ya, kenapa Pak Anwar? Pak Anwar ini sering kayaknya. Ya baiklah. Karena hukuman bagi saya sih, saya pernah bilang ke anak kelas 10-6 itu, hukuman tuh tidak akan memberi efek jerah, hanya 20% untuk memberi efek jerah, tapi yang memberikan efek jerah itu kesadaran. Iya, benar kata Pak Anwar ya. Kalau kita menghukum pada posisi itu, anak itu artinya hanya di situ aja. Besoknya pasti akan mengulang kembali ya. Nah, oke. Tadi satu sudah, kita lanjut. Ntar ya, saya naik dulu ya. Nah, dengan posisi yang sama ya, cuma ceritanya penyampaian yang berbeda. Oh, gaya Bu Sutri itu. Oh, gaya Bu Dwi itu salah. Oke ya, jadi di sini apa yang Bapak Ibu lihat dari videonya? Dia tidak menghujat, apalagi siswa merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Berarti kalau kita buat siswa merasa bersalah, kira-kira sudah tepat belum? Kalau ngulang-ngulang masih bisa pikir. Ya, ada lagi nggak? Pak Anggi, gimana? Diterapkan di sini saya rasa kurang efektif karena anak-anak sini kurang menggunakan. Jadi kita udah
untuk siswa kita ya. Nah, dari kejadian ini kira-kira 5 kontrol tadi yang mana yang masuk? Nomor 2. Nomor 2 itu yang mana? Nah, merasa bersalah. Oke. Next kita lanjut. Bisa didengar ya? Mau didengar nggak? Ini ada lagi posisi teman. Biasanya ini Pak Ihsan nih, enggak ya kayaknya ya. Ibu Mirda tuh. Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar aku sangat kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sukses. Demi kita. Bisa. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada masalah. Oke ya. Nah, itu ada kata-kata demi ibu ya. Artinya di sini ada kata yang itu menyatakan dia berteman ya antara siswa dan guru. Nah, tapi dari video tersebut kalau kita mengalami kira-kira sudah tepat atau belum? Menyalahkan aturan. Ada lagi? Memanjakan siswa. Nah, artinya kan menutupi berarti artinya kita boleh dekat sama siswa, tapi kita harus tahu posisi kontrol kita harus di mana ya. Atau Bu Devi menambahkan sebagai guru BK bagaimana? Ya, kalau menurut saya dari video tersebut kan jadi siswa ke guru, nah dia tuh merasa gurunya itu temannya, dan terus gurunya itu malah membantu dia untuk membereskan absennya, maksudnya biar nggak terlambat kayak gitu tepat waktu. Nah itu salah. Harusnya sebagai guru itu, apalagi saya sebagai guru BK, harus tahu batasan antara guru dan muridnya. Nah kalau di konseling, nah siswa itu kan nanti dipanggil, nah baru itu kita, maksudnya siswa itu diajak kayak teman, biar dia nyaman untuk menceritakan masalahnya kayak gitu. Nah berarti Bu Devi sudah berpengalaman nanti dalam restitusi ya. Nah nanti kita minta Bu Devi untuk praktek restitusinya itu seperti apa. Nah ini ya dampak posisi temannya ya. Tadi sudah dibicarakan. Nah sekarang kita yang ke-4. Nah Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tidur di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. itu posisi apa? Pemantau. Dari mana kalian Bapak Ibu tahu
itu bawa pemantau. Ada tugas tambahan. Terus ada apa lagi? Peraturannya, konsekuensi. Nah, itu dinamakan pemantau. Kira-kira sudah mulai mendekati kan? Nah, Bapak Ibu sudah melakukannya itu belum? Pemantau kira-kira? Terkadang kasusnya, tapi sudah mengalaminya kan? Iya benar. Jadi kita harus ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita harus tahu mana yang akan kita lakukan. Tapi yang lebih tepat adalah yang kelima, yaitu manajemen. Manajemen itu seperti apa? Seperti yang dikatakan sama Bu Devi tadi ya. Kita harus tahu apa dulu permasalahannya dan menyangkut ke keyakinannya. Nah ini posisi manajer. Berbeda nanti video pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Pak? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baik Pak, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan itu? Saya akan alamat saya Bu. Baik, kalau kalian mempunyai alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai sejak kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Aren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi. Nah, ini gimana? Iya apa Bu Sutri? Ya boleh dikomentari videonya. Mungkin kalau dari video yang kita tonton yang terakhir itu tuh idaman bagi kita semua ya, menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Artinya ketika kita tanyakan mengapa terlambat, kemudian ini dia bisa menjawab seperti itu. Apalagi ditanya keyakinan kamu apa, bisa jawab. Tapi kayaknya kalau di sekolah kita ini menghadapi siswa-siswa yang terlambat itu mungkin dari 100 10 lah kita temukan siswa yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin situasi yang sering kita hadapi bersama ya. Biasanya anak yang terlambat itu kan biasanya budak itulah, anak-anak itulah. Jadi terkadang kita yang pertama kita hadapi seperti ini, konsekuensi seperti ini. Tapi ujung-ujungnya besoknya ulang lagi, anak mas perempuan kayak gitu lah, kayak Rizky, kayak Ido, kayak model-model Al-Rodi, lagi tegur berulang-ulang, lagi buat surat apa balik kesemangatan di buku kita yang pembinaan. Alhamdulillah belum ada, alhamdulillah yang kelihatan kita atau yang tidak kelihatan kita. Nah itu mungkin gimana solusinya? Oke. Yang baiknya yang paling Ya benar ya Bu Sutri ya. Mungkin kita di sini butuh proses ya dalam proses pembelajaran. Saya juga setelah mencermati video dari kelima video ini, saya merasa wah sayangnya kita ini sering yang pertama dan kedua ya. Tapi kita berusaha bagaimana caranya biar kita harus sampai ke 4 dan ke 5.
Maka itulah kita disuruh untuk kegiatan ini kita bersama-sama untuk menjalankan visi sekolah kita, yaitu terutama tentang karakter siswa ya. Nah, posisi kontrol ini emang sulit dilakukan jika anak-anak itu mengulang kembali. Tapi kita di sini harus merefleksi diri kita juga ya. Jadi kita akan melakukan restitusi ke siswa. Setelah itu kita lihat perkembangannya. Jadi nanti guru bidang studi, wali kelas akan bekerja sama dengan guru BK untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan siswa ya. Nanti mungkin Ibu Devi akan mencari solusinya dari kelima kebutuhan anak tersebut. Dari kelima kebutuhan tersebut maka baru kita akan melakukan restitusi sampai berkali-kali ya, biar anak itu berubah. Sepakat tak Bapak Ibu? Ya. Untuk tahun ini ya. Yang jadi masalah ya, beda kita sama yang di pesantren ataupun yang sekolah pondok ya, mereka bisa dikontrol dan guru-guru juga saling berkolaborasi bisa mengontrol supaya anaknya tidur jam sekian. Nah, sedangkan kita ya, di sekolah kita anaknya ya kampungnya jauh-jauh, desanya jauh, rumahnya jauh. Nah, di situ untuk mengontrol itu kita tidak akan mudah ya. Jadi alangkah lebih baiknya nanti ya, ketika nanti kita ada pertemuan sama orang tua siswa ya, di kelas komite, jadi alangkah lebih baiknya yang pertama ya kita sampaikan poin-poinnya aja ke orang tuanya yang sempat saya bilang ke pribadi dulu ya. Jadi poin-poinnya kita sampaikan ke orang tua siswa, nanti silakan dia bilang dulu di print out, dibawa pulang sama siswa, ini poin-poinnya. Kemudian ya ketika melanggar, sanksinya apa, kira-kira gitu, sanksinya apa, terus ya saat pertemuan kita sampaikan juga pihak sekolah juga untuk mendidik anak yang sedang bersekolah di sekolah ini, jadi supaya di rumah tolong saling membantu. Karena kenapa? Kalau di sekolah insya Allah guru-guru semua saya yakin akan lebih bijak, lebih bisa ya untuk mengatur anak, tapi ketika pulang sekolah mereka sudah lepas pengawasan. Jadi untuk kita merubah anak itu secara total kayak di video atau apa itu kayaknya butuh proses ya. Jadi insya Allah alangkah sebenarnya itu tujuan itu bisa tercapai dengan bantuan orang tua di. Oke ya, terima kasih Pak Hakim ya, benar ya. Kita harus berkolaborasi ya. Jadi dengan rekan guru, TU, siswa dan wali murid juga. Terima kasih Pak Takim atas masukannya. Oh ya, Bu Nani. Apa tadi ada di luar? Diskusi tentang siswa tadi ada di yang manajer. Saya keseluruhan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Sutri tadi emang benar. Mungkin maaf ya Bu Sutri, mungkin yang dilakukan Ibu Sutri sama ya seperti saya, belum pernah membuat keyakinan. Kalau saya jelas belum ya, karena saya baru mendengar hari ini. Maklum sudah tua, sering-sering dengar dan sering lupa juga. Jadi mungkin di sekolah kita ini sudah ada yang di antara guru kita yang menerapkan nota kesepakatan seperti keyakinan kelas tadi ya, sudah mencoba. Kemudian namun mungkin apa yang dilakukan itu masih ada di antara siswanya yang belum belum berhasil melaksanakan keyakinan yang dibuat oleh wali kelas atau guru maupun wali kelas ya, keyakinan lebih khususnya. Jadi kembali kepada karakter siswa, kata Reni tadi di sekolah kita ini, bagaimana kita bisa
merubah perilaku siswa dari yang belum baik menjadi baik. Itu adalah usaha kita bersama untuk guru-guru di SMA ini. Bagaimana ke depannya dengan adanya keyakinan kelas supaya apa yang telah disepakati oleh wali kelas dengan siswanya bisa dijalankan siswa dan bisa dilaksanakan dengan ikhlas ya, sehingga bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka kita. Kemudian masukan ya Bu Reni, kelihatannya CGP ya, untuk guru penggerak ini saya itu gimana ya, terinspirasi walaupun kelihatannya saya tidak punya kesempatan karena usia udah lewat ya, tetapi ilmunya saya ingin Bu selalu sering saya mengikuti Hidayah, jadi sering tahu saya apa salahnya ya. Ini untuk kita semua, untuk kemajuan SMA. Semua guru itu diajak Bu biar tahu semua gitu, jadinya jangan saya orang-orang ini aja yang tahunya, biar yang lain tahu, jadi nanti bisa dijalankan di SMA kita. Kelihatannya bagus ini ilmunya, saya suka Bu CGP ini, walaupun saya keterbatasan untuk mengikutinya ya. Saya suka ilmunya, terima kasih Bu. Kita mau nyambung. Oke ya, terima kasih Bu Nadia. Benar Bu Nadia. Banyak benar materi yang saya dapatkan. Ternyata yang kita jalankan dari tahun lalu ada kesalahan ya. Jadi di sini kita berusaha mumpung di awal tahun ajaran baru kita sama-sama berkolaborasi, kita mencari solusi bagaimana biar anak kita ini sesuai dengan kodratnya, karakter yang diharapkan dan visi sekolah kita bisa tercapai ya. Amin. Nah, ada materi yang terakhir ya, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu segitiga satuan proses dialog yang dijalankan oleh guru. Nah, tadi ini dialog oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab pada saat guru di posisi manajer. Nah, inilah diharapkan ya. Tahap kelima ini yang diharapkan, yaitu guru harus menjadi manajer. Manajer itu langkahnya itu tadi, menggunakan restitusi. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, ada di dalam, bukan dari eksternal. Jadi kalau kita penghukum terus sebagai teman, itu berarti baru dari eksternal. Jadi yang diharap itu adalah intrinsipnya ini ya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, ini yang diharapkan visi sekolah kita, yaitu membentuk karakter murid. Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas itu kita melihat dulu anaknya, kejadiannya itu bagaimana. Setelah itu kita bertanya apa alasan anak tersebut melakukan. Itu dinamakan validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan itu salah, tapi kita harus tanya, oh ternyata ini permasalahannya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Makanya dari itu di tahun ajaran baru ini kita harus membuat keyakinan siswa-siswi dan guru biar nanti pada saat pembelajaran langsung kita tidak lagi anak itu ditanya, kita sendiri yang bingung. Anak itu punya kesalahan tapi kita tidak tahu apa yang kita sudah sepakati dengan siswa tersebut. Jadi kesepakatan itu harus benar-benar kita tanamkan dan kita harus meyakinkan anak bahwa ini sudah kesepakatan dan kalian harus melaksanakannya. Jika kalian melanggar berarti harus tahu konsekuensinya. Salah satunya berarti kita akan melakukan sebagai guru adalah melakukan restitusi ya. Nah, ini tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran.
Jadi jika anak itu salah, jangan langsung kita, nah kamu tuh salah, langsung kita ngejudge dia. Jangan dulu, kita dengar dulu apa yang dia lakukan. Kita tahu itu bahwa itu salah. Kita dengar dulu alasannya apa. Nah, di sini kita harus berperan sebagai manajer, ya. Dari identitas gagal ke identitas sukses, karena kita mengharapkan anak kita sukses, dia selesaikan masalahnya. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas kegagalan. Jadi kita jangan langsung mengkritik. Kita amati, kita dengar apa yang dia lakukan itu sudah masuk tidak, kebutuhan mana yang kurang, ya. Nah, itu untuk tahap menstabilkan identitas. Nah, ajukan pertanyaan. Jadi kita manggilkan anak, boleh kalian ajukan pertanyaan seperti ini. Kamu membuat kesalahan sesuatu itu yang wajar, tapi bla bla bla, tambahin. Ada kalimat depannya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, gunakanlah kalimat yang halus biar anak itu terbuka. Mungkin nanti tekniknya guru BK akan lebih paham ya gimana merestitusikannya. Terus bisa juga dengan kata kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Ini sempat sering kita dengar dari pernyataan Pak Iwan, ya. Pada saat rapat Pak Iwan pernah mengatakan, Bapak tidak akan melihat kekurangan Bapak Ibu, tapi yang Bapak lihat adalah kelebihan. Nah, ini salah satu yang dilakukan Pak Iwan untuk menstabilkan identitas. Terus, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Yang inilah kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu kamu? Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi dan memojokkan. Nah, jadi gaya bahasa pun harus kita atur, ya. Walaupun kita dengkel, walaupun marah, tapi kita dengan bahasa yang jangan sampai memojokkan. Kalau kita sudah menggunakan kata memojokkan, mungkin anak itu yang tadinya mau terbuka dengan kita mungkin sudah dia tutup. Tidak ada pela, Bu. Biasanya seperti itu kan Bapak Ibu, ya. Nah, ini ajukan pertanyaannya, ya. Nah, ini tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah kenapa tadi Pak Iwan mengatakan kita harus berkeyakinan, karena tahap restitusi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi benar, kita harus membuat keyakinan ini terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan melakukan restitusi. Teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, terus saat perilaku telah divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, ajukan pertanyaan yang ini. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Tadi kan ada kali video yang terakhir, ya, keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, itu bahasanya, ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati, atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah biasanya yang sering digunakan kalimat untuk menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kemarin itu saya sudah sempat buat video tentang restitusi, ya, di waktu libur. Kejadiannya itu memang sudah lama, ya. Kebetulan kemarin wali kelas 10-3, walaupun tahapnya tidak 3 tahap, tetapi saya sudah melakukan itu sampai 2 tahap. Tahap ketiganya kan kita nggak tahu bahwa restitusi itu ada 3 tahap. Semenjak mengikuti CGB inilah bahwa itu dinamakan restitusi. Mungkin kita biasa sehari-hari menggunakannya, tapi kita tidak tahu tahap itu sepertinya, ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin ditambahkan? 2 menit lagi, ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Video restitusi pernah saya lakukan, ya, kita lihat, mudah-mudahan masih ada.
walaupun ini skenario ya, karena kejadiannya sudah lama dan itu diminta dituntut suruh mengupload video, jadi saya sempat buat video. Ada sih. Ini ya salah satu kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini siswa kelas 10 3 Yumi. Saya buat video ini di waktu libur. Itu salah satu kegiatan restitusi yang saya lakukan. Nah, jadi tadi kita sempat dengar dari pembicaraan Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu diharapkan melakukan restitusi jika ada anak didiknya yang bermasalah, ya, baik itu dari wali kelas atau guru mapel. Bila perlu nanti divideokan dan diupload di LNS sekolah. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu atau yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Anwar. Maksudnya saya merasakan kita kan sudah dibagi perwilayahnya, yaitu perwilayah masing-masing. Nah, hal ini sangat penting bagi kita untuk para wali kelas guna untuk membina anak ke yang lebih positif lagi atau pembangunan. Nah, kalau untuk pertemuan pertama ini saya kurang cukup. Apakah ini ada kelanjutannya atau bagaimana nanti selanjutnya di lapangan? Itu saja, Bu. Kasih Pak Anwar ya. Ini kan kegiatan dari kami ya. Nanti akan saya informasikan dengan kepala sekolah. Biar nanti wali kelas mengadu ya, menginformasikan apa terjadinya di kelasnya masing-masing. Jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Insya Allah ya Pak Anwar ya. Nanti kalau lupa tolong diingatkan. Oke, Pak Anggi siap? Siap ya. Terima kasih. Iya, Pak Anggi dipercayakan oleh Pak Iwan untuk jadi wali kelas. Oke ya. Kami harapkan Pak Anggi bisa berkolaborasi karena Pak Anggi memiliki kelebihan yang mungkin kami belum tahu apa-apa. Nah, itulah Pak Anggi. Biasanya kan orang yang memiliki kelebihan itu biasanya tidak mau mengungkapkan. Oke, Bapak Ibu ya, kegiatan kita hari ini sampai di sini. Boleh tidak kami
kami minta pesan dan kesannya dalam kegiatan ini, atau ada kekurangan dari kami boleh Bapak Ibu sampaikan. Kami berterima kasih apabila Bapak Ibu memiliki rasa saling membantu dan bisa saling mengoreksi pada kami ya. Silakan coba Bapak Ibu yang mau. Ya silakan Bu Sutri. Aduh, saya video ya Bu, soalnya refleksinya ada di video ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin refleksi terhadap kegiatan kita pagi hari ini yaitu diseminasi tentang budaya positif dan restitusi ya, restitusi. Terus terang saya merasa mendapatkan ilmu yang mungkin selama ini yang tidak kita dapatkan karena kami sendiri tidak mengikuti kegiatan tidak menjadi peserta CGP. Kalau keinginan itu ada, jujur ada, tetapi karena dengan keterbatasan kondisi untuk saat ini itu kayaknya belum bisa. Nggak tahu untuk kedepannya, mungkin suatu saat sudah bisa, mungkin ada semangat untuk ikut juga karena terus terang kayaknya ilmunya itu bagus-bagus gitu untuk kita terapkan di kelas. Jadi kita menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, mungkin akan nggak lagi marah-marah jantungan itu. Terima kasih. Itu saja, dan mungkin harapannya ke depan akan lebih banyak sering-sering seperti ini kan. Jadi berbagi ilmu kata Bu Nani tadi ya, walaupun kita nggak ikut CGP, kami tahu ilmunya. Terima kasih Bu Reni, Bu Eni sudah berbagi ilmu pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari bapak-bapaknya siapa? Pak Andi, ya silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Heni dan juga Bu Reni atas kudaannya. Ini udah habis 3 piring. Yang berkaitan dengan acara ini ya banyak hal yang kami terima, baik dari segi materi mungkin ya, dan kemudian tadi ada praktik sedikit oleh Mbak Heni dan itu seru, dan bagi kami yang mungkin hal-hal yang sepele namun bermakna gitu. Untuk yang ini tadi mungkin di antara kita mungkin sudah pernah ada yang melakukan cuman nggak tahu itu namanya apa gitu kan. Ada yang sistem manajerial, ada yang ini, dan mungkin segitiga restitusi itu mungkin sudah ada yang melakukan dengan nalurinya mungkin ya, dengan naluri tanpa teori ya. Hanya kalau saya sih pribadi jujur saya belum pernah melakukan. Namun mungkin kalau saya lebih cenderung kalau anaknya agak bening dikit, agak baik, gitu kan, mungkin restitusinya lebih dalam gitu ya. Nah, tapi kalau yang agak brutal itu malah cenderung saya jadi tipe penghukum, Bu. Kamu nggak nurut ya, tempelek gitu ya. Tapi ini ya menurut saya ilmu baru, pengetahuan baru yang saya dan teman-teman lain terima, dan harapan saya mudah-mudahan ke depan kita bisa menuju ke titik di mana yang diharapkan oleh Bapak kita sebagai guru, sebagai manajerial, bukan sebagai penghukum. Terima kasih. Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu Mardiana. Oke, untuk refleksi hari ini, terima kasih Ibu Reni Rasmawati dan Ibu Heni Nasuti atas kegiatan hari ini, yaitu diseminasi dan implementasi budaya positif dan coaching. Untuk jadinya kalau dari hasil kita hari ini ya, jadi yang diharapkan sama kami yang guru di sini adalah berarti kita membuat kedepannya itu belajarnya itu adalah belajarnya berpihak ke siswa. Berarti bukan kita yang menjadi jadi bukan center teacher. Jadi semuanya ke student center ya.
Oke, jadi itu harapan kita. Mungkin kita sudah pernah menjalaninya, cuma nggak tahu ya artinya zaman sekarang ini sudah berbeda. Oh, ada namanya apa tadi? Resigniasi itu apa? Restitusi itu apa? Jadi untuk kedepannya harapannya semoga kita semua guru-guru di sini ya kita lebih baik lagi dalam mendidik anak didik kita di sini biar memiliki anak mulia, memiliki sopan santun, dan kita juga berbudaya positif untuk siswanya. Jadi tidak kalau menghukum tidak harus mengejar langsung ya, kita harus bertanya dulu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Tangan buat Ibu Mardiana. Terima kasih Mas, Ibu Sutri sama Pak Angki ya. Atau ada yang lagi yang mau tambahkan? Dikit lagi Ibu Sulis. Cukup. Oke. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Kami berdua mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas waktunya bisa berkumpul di lab biologi. Semoga ilmu yang kami dapatkan dan Bapak Ibu dapatkan hari ini bermanfaat dan kita bisa menjalankan bersama-sama di tahun ajaran baru ini ya. Amin ya robbal alamin. Kami berdua undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.